Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mengawali masa Prapaskah kita dan menandai diri kita dengan penerimaan abu. Secara biblis, dasar kitab suci atau teologis, kita melakukan itu untuk mengingatkan bahwa kita ini berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Tetapi tentu saja bukan hanya sekedar itu, dan secara khusus melalui bacaan Injil yang diperdengarkan pada hari ini, di mana Yesus menyebut tentang 3 laku olah kesalehan: berdoa, berpuasa, berderma. 3 olah kesalehan yang rawan menjadi sekedar suatu sampul terhadap kehidupan kita. Maka mari kita memaknai penerimaan abu pada hari ini dalam konteks mengingatkan untuk itu. Selain tujuan jangka panjangnya adalah mengingatkan kita bahwa kita ini dari abu dan akan kembali menjadi abu. Hari ini juga kita menandai diri dengan tinta ungu untuk yang sudah bisa memilih. Tadi pagi saya dengan Romo Bayu itu berangkat pagi-pagi ke Bandung jam 6 kurang. Dan karena mempertimbangkan ya perjalanan dan juga tempat tujuan kami memilih di Seminari Fermentum. Kami putuskan lewat tol. Pagi-pagi tadi itu hujan sepanjang tol, mulai dari setelah Kalijati sampai arah Bandung. Di Padalarang baru kering. Sepanjang itu hujan deras. Dalam perjalanan yang cukup jauh dengan kendaraan, ketika tidak musim hujan, terutama kalau musim panas panjang seperti kemarin yang terjadi beberapa waktu yang lalu, El Nino, paling terasa efeknya itu setelah perjalanan itu akan kelihatan di kaca mobil. Ya, debu itu begitu luar biasa. Nah, ketika perjalanan itu hujan besar, tidak terlalu tampak, meskipun itu pun belum memberikan jaminan bahwa dengan diguyur hujan deras itu mobil itu menjadi bersih. Karena kadang-kadang debu justru jauh menempel lebih kuat. Ya, tetapi tidak sebanyak ketika musim panas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita itu jarang menganggap debu itu sebagai sesuatu yang menguntungkan. Artinya secara umum debu atau abu itu hampir selalu dianggap sebagai sesuatu yang kotor. Maka orang sekarang juga mungkin sedikit yang memasak dengan menggunakan tungku. Ya, sudah banyak, sudah praktis, sudah ada kompor. Karena salah satu dari kelemahan memasak dengan tungku adalah ada abu. Selain juga mungkin ya terlalu lama memasak dengan tungku.
Tetapi di dalam kehidupan kita, kebanyakan kita itu menganggap itu sebagai kekotoran. Atau ketika itu difungsikan, dianggap berguna bagi kita, dipakai untuk apa? Dipakai untuk membersihkan kekotoran. Contoh mungkin kita yang masih ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu yang masih menggunakan untuk mencuci piring dengan menggunakan abu gosok, mencuci peralatan rumah tangga dengan menggunakan abu gosok, membersihkan fungsinya, menghilangkan kekotoran. Dia sendiri dianggap sebagai sesuatu yang kotor, tetapi digunakan untuk membersihkan kekotoran. Pada zaman lampau, saya tidak tahu sekarang apakah itu masih atau tidak. Bahkan abu itu dipakai untuk mengolah makanan. Kalau Anda pernah makan yang namanya makanan gadung, umbi gadung, itu diolahnya dengan menggunakan abu. Jadi tidak langsung dimasak, tetapi dia direndam dengan abu itu paling tidak 1 malam. Baru setelah itu dijemur, diiris-iris kecil-kecil, direndam di dalam air abu itu, dijemur, dicuci lagi. Untuk apa fungsinya? Menghilangkan racun yang ada di dalam tanaman itu. Sama fungsinya, menghilangkan kekotoran. Saya nggak tahu masih dijalankan tidak itu. Kalau sekarang kan gadung itu dari kentang, bukan dari tanaman aslinya. Nah, maka apa yang sering kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa debu abu itu lebih sering kita anggap sebagai sesuatu yang kotor dan cenderung kita hindari, cenderung kita hilangkan. Di sisi lain itu berfungsi sebagai sesuatu yang membersihkan kekotoran, cenderung kita hindari itu. Misalnya kita bisa mengecek keadaan rumah itu bersih atau tidak, tinggal di aja, meja-meja yang dari kaca itu kalau bisa ditulisi dengan sangat jelas, berarti saatnya untuk dibersihkan. Kaca mobil sama, kalau sudah ditulisi dengan jelas lalu ada tulisannya, berarti debunya terlalu banyak, sudah saatnya untuk dicuci. Maka digabungkan dengan simbol yang kita hadirkan di dalam Rabu Abu ini, di mana kita hari ini nanti setelah ini akan menerima tanda salib pada dahi kita. Mari kita renungkan itu. Kenapa yang diberikan itu tanda salib itu pada dahi, bukan pada tempat lain? Karena disinilah seringkali terjadi yang namanya kekotoran batin kita. Dari pikiran kita lah muncul yang namanya kekotoran batin itu. Dari pikiran kita lah di mana seringkali bahkan tindakan perilaku yang sebetulnya bagus, tindakan berdoa, tindakan puasa, tindakan amal, semuanya adalah tindakan bagus. Tetapi ketika tindakan itu dilakukan dengan disertai batin yang kotor, maka sebetulnya itu hanya sekedar menjadi polesan. Dan itu yang diingatkan oleh Yesus pada hari ini. Jika kamu berdoa, jika kamu berpuasa, jika kamu melakukan amal, lakukan itu yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang bersih. Maka dengan menandai dahi kita dengan abu yang seringkali dianggap sebagai kotor, kita hari ini diingatkan, mari dalam proses 40 hari ke depan, selama masa Prapaskah ini adalah waktu kesempatan bagi kita untuk hari demi hari membersihkan kekotoran-kekotoran yang ada di dalam batin kita, yang sumbernya ada di mana? Seringkali ada di dalam pikiran kita.
Orang punya perasaan negatif terhadap orang lain itu karena berpikir negatif tentang orang lain. Pikiran itu luar biasa, bisa memberikan pengaruh tentang bagaimana kita berperilaku terhadap seseorang atau bersikap terhadap suatu peristiwa. Maka mari kita mohon rahmat supaya hari ini ketika diingatkan akan ditandai diri kita dengan abu kita, hari ini kita diingatkan bukan hanya bahwa kita ini dari abu, dari debu dan akan kembali menjadi debu. Itu tentang bagaimana kita menghadapi kematian kita. Tetapi bagaimana tentang kita menghadapi kehidupan kita untuk selanjutnya. Mulai hari ini setelah kita menandai diri kita dengan abu, itulah undangan bagi kita untuk hari demi hari, secara khusus di dalam masa Prapaskah, kesempatan yang baik untuk membersihkan kekotoran batin. Apa yang perlu dibersihkan? Kalau kita mau jujur, setiap hari kita itu di dalam diri kita selalu ada yang namanya kekotoran batin. Kadang-kadang itu mungkin belum masuk dalam kategori dosa. Ya, tetapi batin yang kotor itu yang lalu akan bisa mendorong kita untuk melakukan tindakan dosa. Maka kalau hari ini adalah saat di mana kita memulai masa pertobatan di dalam masa Prapaskah ini, laku pertobatan itu hanya mungkin dimulai ketika kita bisa menyadari apa yang membuat kekotoran di dalam batin kita. Apakah beramal dengan ingin mendapatkan imbalan itu dosa? Belum sampai dosa. Tetapi itu dikecam oleh Yesus karena apa? Itu adalah lahir dari yang namanya batin yang kotor tadi. Apakah berdoa ke gereja, Anda duduk di tempat paling depan itu dosa? Ini yang di depan-depan ini. Nah, kalau yang ini petugas lah ya. Belakangnya nomor 2. Tidak bisa dikatakan sebagai dosa. Tetapi lalu dicek di dalam diri kita. Apa motivasi kita untuk berdoa dan menampakkan diri kepada orang lain? Kadang-kadang itu dipengaruhi oleh batin kita yang kotor, sehingga kita bukan benar-benar mau berdoa. Nah, saya kira inilah proses yang mesti kita jalani setiap hari. Kalau kita mengatakan kepada diri kita setiap hari saya melakukan dosa, mungkin tidak sampai begitu. Tetapi setiap hari kita ini memiliki kekotoran batin, saya pastikan iya. Saya dan Anda setiap hari itu bisa mengalami yang namanya batin yang kotor. Yang dimana itu ketika kita ikuti batin yang kotor itu, itulah yang menjadi akar dari dosa-dosa selanjutnya yang kita lakukan. Mari kita mohon rahmat supaya tanda pada dahi kita ini sungguh-sungguh mengingatkan kita untuk membersihkan diri kita, sama seperti abu dipakai untuk membersihkan setiap kekotoran, hal-hal yang kotor supaya menjadi bersih, menghilangkan racun supaya bisa dikonsumsi dengan baik makanan-makanan yang beracun itu sehingga berguna untuk tubuh kita. Tuhan memberkati.